Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Bayu, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kuningan dengan prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini adalah salah satu bentuk tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen Ibu Ninda Hopia. Bisnis plan yang saya angkat kali ini yaitu mengenai usaha WiFi di bidang jasa. Usaha ini merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dan nama usahanya yaitu WiFi RK.net. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama mengenai deskripsi perusahaan. Perusahaan ini merupakan usaha jasa pemasangan akses internet WiFi. Jasa internet ini merupakan layanan penting di dalam era digital saat ini. Latar belakang perusahaan ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan akan akses internet, tetapi juga oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Perusahaan penyedia jasa WiFi biasanya memahami bahwa kebutuhan pelanggan tidak hanya sebatas akan kecepatan internetnya saja, tetapi juga pada kehandalan, kelayakan, layanan, dan keamanan. Oleh karena itu, usaha kami terus mengembangkan teknis dan penawaran kualitas sinyal yang baik, memberikan dukungan teknis, dan dapat melindungi pengguna dari ancaman-ancaman online. Visi dan misi perusahaan WiFi RK.net yaitu yang pertama visinya menjadi penyedia layanan WiFi terdepan dengan mengutamakan koneksi yang lancar dan memfasilitasi akses internet yang tidak terbatas. Dan misinya yang pertama yaitu memberikan akses WiFi berkualitas tinggi dengan kecepatan dan kehandalan terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, mengutamakan keamanan dan privasi pelanggan dengan teknologi yang canggih. Yang ketiga, menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi untuk memastikan kepuasan pelanggan dan penyelesaian yang cepat terhadap suatu masalah. Dalam perusahaan WiFi kami menyediakan dua layanan paket internet. Yang pertama itu ada paket rumahan, yang dimana paket rumahan ini tidak dibatasi penggunaannya dan hanya menggunakan sistem satu password saja, yang dimana kami menyebutnya dengan sistem PPOE. Ada 3 paketan lagi di dalam sistem paket rumahan. Yang pertama ada paket up to 5 Mbps dengan harga per bulan Rp100.000. Ada juga paket 10 Mbps dengan harga Rp150.000 dan ada paket up to 15 Mbps dengan harga Rp200.000 per bulannya. Yang kedua adalah voucher, yang dimana voucher ini berbeda sistemnya dengan paket rumahan. Kalau paket rumahan tadi kita menggunakannya sistem satu password, tetapi untuk voucher ini kita menggunakannya sistem login. Jadi satu password hanya bisa digunakan oleh satu handphone saja. Nah, sistem voucher ini merupakan suatu penghasilan tambahan. Mengapa penghasilan tambahan? Karena kepada orang-orang yang memasang jasa WiFi voucher itu bisa menjual vouchernya. Ada 3 paketan voucher yang kita jual. Yang pertama ada paket 3 jam dengan harga Rp2.000, ada paket 12 jam dengan harga Rp5.000, dan ada paket 24 jam dengan harga Rp8.000. Oke, yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di mana strategi pemasaran ini salah satu aspek yang sangat penting untuk dilakukan, karena strategi pemasaran tentunya akan memperkenalkan produk ataupun jasa yang akan kita berikan kepada konsumen. Ada 2 strategi pemasaran, yaitu yang pertama strategi pengenalan produk dan yang kedua strategi penetapan harga. Yang pertama yaitu strategi pengenalan produk, yaitu kita melakukan promosi secara langsung ataupun secara online. Tentunya dengan promosi secara langsung kita bisa memberikan testimoni ataupun memberikan terlebih dahulu produk yang kita miliki kepada konsumen, sehingga konsumen bisa mempercayai dan bisa
merasakan produknya itu secara langsung. Yang kedua, merasakan promosi secara online. Kalau secara online kita bisa menyebarluaskan flyer ataupun pamflet produk atau jasa yang akan kita berikan kepada konsumen, sehingga konsumen bisa mengetahui informasi dan juga produk yang akan kita berikan kepada konsumen tersebut. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yaitu hal yang penting karena harga di mata konsumen itu sangat diperhatikan, teman-teman. Maka dari itu kita menawarkan produk yang murah, memberikan pelayanan yang sangat cepat tanggap, memberikan beragam jenis paket, dan menawarkan beberapa promo ketika ada event-event tertentu. Nah, di dalam hal-hal atau aspek-aspek yang tadi disebutkan itu sangat menentukan harga kepada konsumennya. Yang selanjutnya ada estimasi pendapatan dari sistem rumahan. Sistem rumahan saat ini sudah berjalan di bisnis RKNet, yaitu paket 5 Mbps sudah mendapatkan 87 konsumen dengan harga bulanan Rp100.000 dengan total dalam satu bulan itu 8.700.000. Dan juga untuk paket 10 Mbps ada 3 konsumen dengan harga Rp150.000, berarti total Rp450.000. Dengan paket 15 Mbps kita belum mempunyai konsumen di paket 15 Mbps. Jadi total keseluruhan konsumen yang berlangganan dengan bisnis WiFi RKNet yaitu ada 90 konsumen. Jumlah pemasukan yang tadi merupakan jumlah pemasukan kotor dari total semua konsumen yang berlangganan paket rumahan. Proyeksi pendapatan tersebut yaitu jumlah pemasukan selama 1 bulan. Selanjutnya yaitu estimasi pendapatan voucher, yang dimana voucher ini kita memiliki 3 kategori. Yang pertama, voucher 3 jam itu kita jual dengan harga 2.000 dan kita mengeluarkan dalam 2 pekan itu mengeluarkan 100 voucher minimal. Kalau kita hitung-hitung 2.000 dikali 100 yaitu 200.000. Dan juga voucher 12 jam dengan harga 5.000 kita mengeluarkan 50 voucher di dalam 2 pekan. Itu 5.000 dikali 50 berarti 250.000. Dan yang selanjutnya voucher 24 jam dalam waktu 2 pekan kita mengeluarkan 25 voucher minimal dengan harga 8.000. Kalau dikalikan 25 berarti Rp200.000. Nah, jumlah pemasukan kotor dari total semua konsumen yang menjual voucher, yaitu proyeksi pendapatan tersebut kita jumlahkan atau kita mengeluarkan voucher di dalam waktu 2 pekan sekali. Yang selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini salah satu pengeluaran pasti di dalam setiap bulannya. Yang pertama ada 2 karyawan dengan gaji 1 orang itu Rp1.500.000. Jadi berarti untuk 2 orang menjadi 3 juta. Dan juga ada maintenance, yang maintenance ini merupakan salah satu bentuk dari kerusakan alat ataupun ada kerugian hal-hal yang lain, perbaikan yang lain. Nah, itu kita pasti saja mengeluarkan biaya maintenance selama 1 bulan itu di angka kurang lebih Rp1.000.000. Yang ketiga itu ada provider. Nah, provider ini merupakan akses internet utama yang masuk kepada jaringan kita. Akses internet provider kita menggunakan MegaHub dengan 100 Mbps dan per bulannya itu Rp1.500.000. Dan juga ada lain-lain. Lain-lain ini merupakan salah satu pengeluaran yang bisa saja dikeluarkan dengan hal-hal tertentu, dengan urgensi tertentu. Nah, dengan lain-lain ini kita anggarkan Rp200.000 selama 1 bulan. Jadi total biaya operasional yang harus dan pasti dikeluarkan dalam setiap bulannya yaitu kurang lebih di angka Rp5.700.000.
Yang selanjutnya itu ada modal. Modal itu kita hitung dari awal kita berjalan usaha WiFi ini. Ada beberapa barang dan juga beberapa hal yang diperlukan di dalam usaha WiFi ini. Nah, berikut itu adalah nama-nama barang, unit, dan harga-harga yang dicantumkan di dalam modal usaha WiFi ya. Dan kurang lebih total modalnya yaitu di angka 28.655.000 rupiah. Selanjutnya ada rencana jangka menengah dan juga rencana jangka panjang. Rencana jangka menengah yaitu rencana dalam jangka 1 tahun ke depan. Yang pertama itu kita ingin merekrut tenaga kerja baru di bidang teknisi lapangan sehingga dapat membagi tugas dengan maksimal dengan tenaga kerja. Yang kedua itu mencari konsumen baru dengan target di 1 tahun itu menjadi 250 konsumen. Yang ketiga itu menambah provider baru. Kenapa harus menambah provider baru? Karena kalau kita sudah menambah terus menerus konsumen lebih dari 100 bahkan 250 konsumen, itu kita harus menambah provider baru sehingga kecepatan ataupun memaksimalkan kecepatan internet untuk konsumen-konsumen kita. Selanjutnya ada rencana jangka panjang. Nah, rencana jangka panjang ini merupakan salah satu rencana yang beberapa tahun ke depan akan selalu terlaksana ataupun akan selalu tercapai. Nah, yang pertama adalah kita ingin mengupgrade sistem WiFi. Yang kedua, kita ingin mengubah jalur topologi utama dengan menyesuaikan dengan sistem WiFi yang tadi disebutkan. Yang ketiga, ingin mengupgrade pengalaman ataupun khususnya dengan rencana Android. Yang keempat